Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bahjaka Channel, malam hari ini kita akan melakukan sebuah ritual pemanggilan jin. Belum tahu kita jinnya seperti apa. Tonton terus Bahjaka Channel, pantengin terus teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk kedua kalinya mengawali acara kali ini, yang intinya kita akan memanggil sosok ini yang memang membuat banyak orang hampir bertanya-tanya tentang kisahnya yang benar-benar tragis. Kita juga memang dapat kabar dari sumber informasi yang memang informasinya pasien lah. Maksudnya kalau orang dibilang orang tersebut mungkin enggak ini ya, privasi lah. Intinya kita hanya ingin memastikan bahwa informasi dari pasien tersebut adalah benar adanya. Ya. Jadi yang menghubungin kita itu orang tuanya, Kang. Orang tuanya? Iya, orang tuanya. Jadi si anaknya itu menjalin hubungan dengan jin. Mungkin dari orang tuanya itu nanya ke sini ya, Kang. Iya. Nanya ke sini bahwa anak tersebut seperti ada punya dunia sendiri gitu. Iya. Nah, kebetulan sama Kang Andri itu di Kerawang itu memang lihat sekilas juga sudah kelihatan ya, Kang. Nah, ini pembuktiannya, maksudnya pembuktian. Kita coba menggali ya informasi lebih dalam itu tentang si C, si inisialnya C. Tak kenal maka tak sayang, makanya kita langsung datangin saja dan langsung interview ya. Maksudnya bukan interview kerjaan tapi interview kebenarannya gitu. Iya. Jadi ya hubungan ini kan nggak lazim ya. Manusia berhubungan dengan jin itu ya dilarang. Sebenarnya ini udah PR udah lama sih. Sudah hampir satu minggu. Cuma kita bukan tidak berani mengekspos, tapi memang hal seperti ini juga kita harus hati-hati ya. Hati-hatinya siapa yang dihadapin, apa yang dihadapin, dan seperti apa nantinya ke depannya kalau kita hadapin ya gitu. Kalau asal langsung dihadapi tanpa ada persiapan ya kan, intinya ya semua juga kalau ngadepin apapun kita harus disiapin. Nah, ini Kang Andri butuh waktu biar ya menganalisis masalah ya. Terus bagaimana cara mengatasinya gitu. Nyari hari yang tepat. Nah, nyari hari yang tepat juga biasanya menurut hari lahir biasanya kan kayak gitu. Nah, teman-teman juga yang misalkan mau di Terawang atau yang mau di ini enggak asal langsung ya mungkin sekilas bisa tapi tidak hampir maksudnya mungkin 50-50 kebenarannya, maksudnya karena sekilas itu enggak bisa menjamin ya kan. Maksudnya butuh ada ritual dulu ya kan. Nah, kalau misalkan minta di Kang Terawangin gratis enggak sih Kang? Ya kalau tanyanya aja sih ya gratis.
Tapi kalau misalkan proses ritualnya, saya yakin semua orang pinter juga paranormal Iya. ada proses gitu, nggak asal ting kayak gitu kan. Kayaknya kayak gitu sekelas apalah. Malaikat aja begitu. Izin dulu. Iya, yang jelas ada proses ritual, dan ritual tersebut kan enggak apa sih, enggak tong kosong, maksudnya enggak kosongan gitu. Ada minyak misi, terus ada dan lain-lain gitu kan. Iya. Jadi yang butuh apa sih, nah, memang butuh dana, enggak sekedar kosongan aja. Jadi mohon maaf teman-teman bagi yang udah kan tolong berawangin ini tuh ada yang ngikutin enggak, atau misalkan ada kiriman enggak. Ya cara menganalisis kita itu ya seperti itu, enggak asal langsung jas atau langsung apa namanya ya mengartikan langsung seperti itulah. Ya kita juga harus hati-hati ya, seperti yang tadi saya katakan, apa yang terjadi, siapa yang dibaliknya dan semacamnya. Oke. Langsung saja mungkin, dan ini hanya sebuah informasi aja ya, barangkali ada kekeliruan kalau lagi tanya jawab atau apa, ada yang minta tolong ke Mbah Jaka atau ke Kang Andri, Kang Zul, tidak langsung kita tanggapi ya. Itu karena kita juga kan kalau misalkan satu Indonesia di gratiskan semua dengan ini, kasihan Kang Andri sama Kang Zulnya itu juga perlu tenaga gitu. Misalkan dupa aja, dupa apa sih? Minyak atau dupa lah. Kalau misalkan satu Indonesia gratis semua, saya yakin kitanya yang bangkrut kayak gitu tuh. Bayangin aja. Oke, kita akan coba melalui prosesnya, dimulai prosesnya. Insya Allah kita juga akan ini sih apa sih namanya, penasaran ya, karena dari seminggu yang lalu itu sudah ada analisis. Nah ini hari yang tepat, nah insya Allah. Bismillah. Mulai aja ya. Oke. Jadi kalau sekiranya mau nampakin, jadi tanya aja mau nampakin atau enggak ya. Kalau udah ini langsung tarik aja kamu botol. Tapi kita gali dulu informasinya. Ini di sini lah. Oh, diumpetin aja dulu ya. Digali aja sedalam mungkin lah informasinya. Penasaran banget. Nah.
Nanti kalau tanda api makin membesar, nanti dia udah ada di sini. Coba masukin ke badan. Nah, perhatikan mulai membesar. Enggak. Teman-teman sudah mulai udah masuk ya, bukan udah mulai masuk, udah masuk, udah kerasa aura negatif. Ini kayaknya nggak benar nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Islam apa bukan kamu? Hai. Assalamualaikum. Budek atau apa ya? Ini diucapin salam malah. Oh, di bau dupa malah keenakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya sudah ngucapin salam secara jelas, tapi beliau diam saja, nggak tahu maksudnya apa. Assalamualaikum. Islam apa bukan kamu? Bukan. Punya agama nggak kamu? Buat apa agama? Di mana sih? Ini di Padepokan. Bukan apa? Di tempat tajul ada. Ini di base camp. Tapi Kenapa bawa ke sini? ini yang akan kami konfirmasikan dan tanyakan. Ini ada salah satu pasien yang anaknya katanya suka sama jin. Ini ada hubungannya apa? Hubungan apa dengan kamu? Siapa? Gak ada. Hubungan Jin apa? pintar ya. Nunggu, namamu siapa? Ini cowok apa cewek sih? Cewek lah. Baunya harum pisan. Kalau cowok kayaknya ini nih, apa sih, aneh kalau bau harum kayak gini. Iya dong. Ini baunya harum Kan banget. terawat. Setiap hari pakai wangi-wangian. Ini kalau Dengan hati. pantesan suka dengan harum-harum. Ini baunya wangi banget nih teman-teman. Ini mau ngapain sih? Enggak, ini cuma mau tanya. Tanya apa? Ini benar nggak sih kamu pacaran sama manusia? Mau tahu aja sih ah. Enggak, maksudnya sebelumnya pernah nggak? Atau kalau sekarang iya lah, tapi sebelumnya pernah nggak? Pernah. Berapa Emang kali? kenapa? Ya apa urusannya sama kamu? Enggak,
gini, ada orang tua pasien yang minta tolong Tolong apa? untuk ngusirin kamu. Nggak ada urusan usir itu hak saya kok. Iya, masalahnya orang tuanya merasa anaknya dirugikan. Itu urusan anaknya suka sama aku suka sama dia, ya sudah. Ya bukan alamnya, Kan beda. beda alam. Cinta itu buta, nggak kenal bukan. alam, nggak kenal usia. Kayak aku bohong. Aku suka, dia suka, ya sudah. Ya kalau alamnya sama. Tadi aku sudah bilang, cinta itu buta. Ngerti? Cinta itu buta, bener? Enggak. Ya enggak juga lah. Yang so tahu kamu, Tuh, pernah pacaran aja kamu, emang aku nggak tahu. waduh. Tahuan. Tahu lah. Bau-bau Sini orang yang sudah sudah. semua yang ada di sini. Berarti Mbak sudah tahu bau-bau yang sudah pernah pacaran gitu. Mbak? Tahu lah. Astagfirullah. Jadi ternyata ketahuan teman-teman. Ini ada Kang Ikron juga. Nah iya salah sendiri kenapa diundang ke sini. Ya Jadi tahu makanya semua. ini sengaja dikunci sama Kang Andre, diraga Kang Andre untuk ini. Saya mohon maaf nggak bisa terlalu dekat ya. Ini baunya harum bisa. Rokok Kok ngerokok? punya api. Nah itu api. Astagfirullahaladzim. Apa? Diri. Setan zaman sekarang aneh-aneh. Terserah saya. Enggak, intinya aja nih, kami bukan memohon tapi memaksa kamu untuk menjauhi anak tersebut. Nggak bisa. Kenapa? Aku cinta, dia cinta. Lah, Aku suka banget sama dia. enggak, awal mulanya gimana? Awal ketemunya di mana coba? Dia lagi main Iya, di pasar. Aku lihat terus, aku ikutin terus. pasar. Bikin lah. Nah, terus. Ya aku lagi di jembatan. Aku lihat dia kepribadiannya bagus. Dia nggak suka ngerokok seperti aku. Nah, itu rokok. Dia nggak suka ngerokok seperti aku. Oh, Dia lugu. Dia pendiam. Dia nggak suka mabuk-mabukan dan nggak suka bergaul. Aku suka laki-laki seperti itu gitu ke aku. bukannya orang seperti itu yang jauh dari hal-hal negatif, bahkan hal-hal kayak gangguan goib gitu kan. Gangguan seperti Anda jauh. Mungkin sholat. Nih, ya. Tidak semua orang yang polos, tidak mabuk, tidak ngerokok itu sholat. Berarti jarang melaksanakan sholat. Iya. Ya iya. Aku suka laki-laki yang seperti itu. Tapi sifatnya bagus. Aku suka. Astagfirullahaladzim. Kok tiba-tiba mati sih? Innalillahi. Bisa dilanjut ya. Astagfirullahaladzim. Ini ngapain? Apa sih? Main-main kamera segala. Udahlah, Kamu nggak izin dulu. Iya, Tuan. jangan sampai ini apa sih? Ngapain ini nanti kamu saya pakai.
atau nanti sama Kang Andre bakar kayak punya kertas aja. kamu ya bisa aja ya, intinya di bumi hanguskan. Oke, nanti tadi pertanyaan saya belum dijawab. Enggak, ini anak ini kan anaknya baik, Mbak, kan? Iya, Cuma hanya jarang sholat. terus Ya, itu hak dia. ya tapi kenapa? Aku suka. Kalau aku suka gimana? Dan dia suka. Aku sering jalan sama dia. Aku udah ketemu sama orang tuanya. Loh, kok bisa? Bisa lah. Orang tuanya setuju. Orang tuanya tahu. Tanya lah. Kok bisa seperti itu ya? Ya bisa, aku kan bisa berubah jadi padat. Tapi aku benci sama ibunya. Nah, baby, suka sholat ya? Iya, Ternyata ibunya suka sholat. Jadi benar. Jadi kalau misalkan ada orang yang rajin sholat dan pasrah diri kepada Allah, saya yakin setan juga akan benci atau berusaha menjauhi. dia aja curiga sama aku. Tadinya enggak. Oh, awalnya Tetangganya itu mati tetangganya. benar. Sama kamu? Iyalah, Benar. aku bikin dia kecelakaan di jembatan. Kurang ajar, mengganggu hubungan orang. Enggak, sekarang saya minta tolong nih. Bagaimana cara biar kamu itu menjauh dari anak ini nih? Tidak bisa, dia harus tanggung Ada jawab. syarat enggak? Dia harus tanggung jawab, tidak bisa. Lo tanggung Aku jawabnya sudah menikah, gimana? aku sudah berhubungan. Ya tapi kan antara jin dan manusia. Aku sudah hamil. Iya, hamil anaknya mana? Aku hamil 4 bulan. Ya anaknya bakal jadi apa? Lah. Aneh. Ya anak jin seperti aku. Kan enggak diketahui sama kita ke golongan manusia, aneh aja sih. Ya biarin, yang penting aku punya keturunan. Iya tapi di dunia manusianya kita nggak punya keturunan. Ya biar aku yang urus Lo dengan bapaknya. Kenapa ikutan pusing? ya pusing. Allah aja di Al-Quran sudah ngantuin. Alah, Al-Quran apa? Bohong itu. Allah itu menciptakan jin dan manusia secara berdampingan tapi tidak bisa nyatu. Bohong, buktinya Iya udah tapi dia bersatu. nggak bisa hidup bersama. Aku udah bersama sama dia, hanya saja dia mengganggu. Ya yang jelas hubungan seperti itu nggak bakal langgeng. Karena apa? Sudah berbeda alamnya. Nggak bisa, aku dengan dia akan bersama selamanya. Nggak boleh. Kalau dia mati, dia akan menjadi suamiku seutuhnya. Maksud Anda? Kita Maksud- sudah menikah, Ya maksudnya sudah berhubungan. Mau Jadi- apa? benar-benar nggak bisa dilepas. Enggak. Itu urusan saya dan suamiku. Kita udah hidup bahagia. Saya mau singkirin semua yang menghalangi saya. Jadi termasuk kita juga yang nyobain nih. Oh, jelas. Nah, kamu sudah mengganggu. Sudah berani-berani tarik saya ke sini. Mau urusannya? Ya, Dibayar berapa kamu?
Enggak, kita ikhlas. Kasih ikhlas. Kita Kamu ikhlas. pikir yang seperti ini resiko dan semacamnya Ya, nggak perlu biaya? seikhlasnya. Seikhlasnya. Capek kecil besarnya itu Allah yang atur. Tapi Grafik. hmm, Pokoknya aku dan dia tidak bisa dipisahkan. Kamu nggak usah ikut campur kalau mau selamat. kita itu hanya diminta bantuan. Apa ya? Tolong menolong sesama manusia, Jangan mau. manusia. Percuma, aku nggak mungkin bisa lepas dari dia. Dan aku nggak akan lepasin dia. Dia akan menjadi bapak dari anak-anak. Sekarang sudah punya anak berapa? Dari hasil. Aku masih 4 bulan, hampir 4 bulan. Oh, jadi baru masih baru ya? Iya. Dari sekian banyak laki-laki, hanya ini yang mampu memberi aku keturunan. Yang lain aku habisi semua kalau tidak bisa kasih keturunan. Oh, berarti sebelumnya pernah berhubungan ya, Pak? Enggak lah. Tadi kan aku sudah bilang. Enak enggak, Pak? Mau? Bro. Mau nyoba? Mau enggak, Bro? Gak apa-apa. Berdua gak apa-apa. Yang mau sama Kang Andri lah. Enggak, ini jasa di Kang Andri. Ya nanti aku bisa wujudin. Nanti serem. Enggak lah. Mau? Coba, Bener ya? tapi kalau serem Enggak lah. Aku cantik. belum beli. Banyak yang suka. Belum beli. Mau nggak? Boleh coba. Bener ya? Siap, Bang. Janji ya? Aja. Ayo. Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Loh. Itu kan? Iya ya, kepalanya Allah. Ini wujud Allah aslinya. Akbar. Katanya cantik. Cantik dari mana? Cantik gak sih? Buruk rupa. Astaga. Mungkin itu menurut dia cantik ya. Atau memang penglihatan karena di sini apa sih sudah di pagerin jadi masuk ke sini berupa seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Nggak mau dijawab tuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tadi bisa dilihat ya di bawah nongol muncul sosoknya tadi sekilas hanya kepala ya. Sudah lihat? Iya, jelek seperti itu. Berarti kamu lagi sial. Lagi apa? Sial. Sial. Biasanya orang lihat aku cantik. Lah ya orang, saya sih enggak. Ini
itu benar-benar jelek ya kan. Tadi kan ngikrom. Itu berarti kalian nanti sial. Aku bilang sial. Belum bernasib baik berarti kalian. Tadi teman-teman juga lihat ada di kepala di bawah ini. Wajahnya gimana coba? Bisa di ini komen. Aku cantik. Jelas-jelas gitu cantik-cantik dari Hong Kong. Terus maunya apa? Kamu mau menghina aku? Enggak, bukan seperti itu. Saya cuma minta tolong kamu itu menjauhi itu anak itu. Nggak bisa. Aku dan dia sudah menyatu. Kalau mau saya gugurin nih. Jangan macam-macam kamu. Loh, saya kan kamu ngancam, saya ngancam lagi dong. Nggak boleh. Kalau kamu macam-macam, saya habisi dia. Berani kamu? Jangan. Loh kan ini katanya cinta sama dia. Kenapa habisin dia? Karena kamu mengancam. Ya kan saya ngancam sekedar biar kamu milih janin itu daripada Aku anak. pilih keduanya, suamiku dan anak ini. Udah ganti aja sama Kang Ikrom ini ganteng, mau nggak? Ini ganteng loh. Nggak mau. Aku suka sama dia. Kamu jangan paksa aku. Kang Ikrom ganteng. Jangan paksa aku. Ini lihat dulu. Aku sudah mencintai dia. Hidup dan matiku hanya untuk dia. Coba dulu. Nggak mau. Gagah bahaya. Sudahlah. Maksudnya Kamu nggak usah ganggu aku lagi. kenapa? Terus gimana? Ini ada syarat enggak? Enggak. Kasih informasi saya. Biar kamu punya syarat enggak? Biar jauh sama dia. Tidak ada syarat satupun Waduh. untuk memisahkan aku dan dia. Benar. Dia adalah bapak dari anak-anakku nanti. Ya nanti daripada dibungkamiskan sama Mbah Jaka. Kenapa kamu nggak cari sesama jin? Iya. Kenapa nggak cari yang sesama jin aja Terus yang apa ganteng? cari sama manusia? Aku Maksudnya sukanya hanya sama dia. Dari pandangan pertama aku melihat dia Astaga. Kayak saat melintasi jembatan. film. Aku kasihan sama dia. kasihan kenapa? Dia seperti sendiri. Dia kesepian. Kok kayak Ya, film aja sih pandangan pertama. Ada-ada aja. Enggak, kenapa enggak cari para jin yang ganteng-ganteng atau gimana gitu? Enggak. Hah? Aku sayang banget sama dia. Enggak, kasih tahu saya ada syaratnya enggak? Tidak ada. Saya minta tolong. Kalau enggak nanti Bung hanguskan sama Mbah Jaka. Kenal Mbah Jaka enggak? Siapa Mbah Jaka? Oh, nanti datang langsung tapi cirit. Jangan baca kah muridnya dulu. Enggak. Pokoknya aku nggak mau, apapun alasannya aku nggak mau bisa sama dia. Dia itu seperti pangeran. Kalau aku pisah sama dia, buat apa aku hidup? Ya udah mati. Nggak mau. Buat apa aku hidup? Ya mati. Ya nggak mau, aku nggak mau pisah sama dia. Aku nggak mau mati. Kamu aja yang mati. Aja. Tadi buat apa aku hidup kalau nggak ada dia? Ya iya. Buat aku mati kalau tidak bersama dia. Ya udah pisah aja terus kamu mati. Gitu. Enak aja kamu ngomong. Udah susah payah. Ya kan? Ini kita kan Kamu baik-baik. jangan pisahkan aku dengan dia. Enggak, saya baik-baik. Saya minta tolong. Ini Nggak ada mau, ada nggak orang mau, tua. nggak mau.
Pokoknya nggak mau, jangan pisahin aku sama dia, pokoknya nggak mau. Ini saya minta tolong baik-baik. Nggak mau. Ya, ini saya cuma sebagai media pengantar dari orang tua beliau. Loh, kok ngambek sih? Nangis. Saya jadi agak agak bersalah ya. Mungkin kalau manusia hamil 4 bulan terus disuruh pisah, saya jelas nggak bakal tega, tapi ini jin loh. Saya juga dari mata batin ya kasihan, cara beliau itu sosok perempuan yang memang hamil gitu loh. Tapi 4 bulan kan memang agak agak gendut sedikit gitu, nggak kelihatan gede banget gitu. Pokoknya aku ingin sama dia selamanya. Saya minta Aku tolong, nggak mau. titipan dari orang tua. Aku nggak mau. Orang tua beliau meminta. Ini siapa ini? No. Jangan pisahin aku. Paksa, jadinya dipaksa. Jangan pisahin aku. Nih, sedih teman. Jangan pisahin aku. Dan ini nangis. Saya jadi sedih jadi. Ikut sedih. Kenapa Kang Med? Langsung datang nih. Ini Kang Zul baru datang. Jangan pisahin aku. Kenapa ini? Muncul di ini aja. Ya, makanya Perempuan ya? Masuk. dari saya sendiri, saya Aku sayang kamu. Kamu kan beda ini, nggak boleh bersatu. Tadi kedengeran nggak ada suara perempuan ketawa lagi tadi? Ada, dengar. Itu siapanya kamu? Hah? Kamu bawa temen? Sakit. Ini gimana ini? ini lagi disiksa sama Mbak Cak. Jangan pisahin aku. Iya, tadi kan saya baik-baik, Mbak. Minta tolong. Karena saya kasihan sama kondisi janin kamu. Aku sudah hamil. Iya. Jangan siksa aku. Loh, yang bisa Jangan bukan saya. pisahin aku. Saya kan dalam ragam Kang Andri ini terhubung dengan Mbak Jaka. Jadi kalau misalkan ada apa-apa dengan tubuhnya Kang Andri itu, Mbak Jaka respon. Makanya dari tadi kamu kenal Mbak Jaka enggak? Ampun. Jangan pisahin. Terus gimana? Aku sayang dia. Mau pisah enggak? Mau pisah. Mau jauhin enggak? Ini Mau. saya baik-baik loh. Gak mau. Gak mau. Aku sayang dia. Aku sayang dia. Aku cinta dia. Mas ya, kalau nanti kenapa-napa sama kamu, Kita nggak pernah jauh. kita enggak, jangan salahin kita. Kalau dihangusin sama Mbak Jaka, Inilah mati lagi. Ini kayaknya baterainya ini. Baterainya mau habis. Innalillahi.
Baterai. Udah kayaknya kita juga bingung sih. Ya nanti yang jelas kita sudah menggali informasi. Nanti tindak lanjutnya bisa keputusan kasihan. Ketika jumpa kamu lihatnya ya. Kasihan banget ya. Ya bisa gimana, kita diminta pertolongan sama orang tuanya. Apa? Kayaknya lagi dikekang sama Mbak Jaka ini. Iya ini. Soalnya respon ini tubuh Kang Andri, kalau ada apa-apa respon bacakan itu cepat. Bilangin sama membacakan, lepasin aku tolong. Biarkan aku bersama dia. Bacakan lepasin kamu asal kamu tinggalkan. Ya. Tolong. Lepasin dia tolong. Jadi saya jadi tersangka nih. Padahal bukan saya, ini bacaka ulang bacaka. Aduh. Cici. Ini kan disangka ini orang. Pikiran yang negatif mikromin. Sampai aduh. Kamu kalau nggak mau keluar dari dia, maksudnya nggak mau pisah, kamu bakal kayak gini terus. Nah, Ini beda lagi nih Mas Bang. nah ini nih. Nomor jalan Mbak sana apa ini? Disiksa. Mau pergi nggak? Meninggal, mati ya kan, dari tadi udah dikasih tahu jangan lama-lama di tubuh Kang Andri, suruh keluar, maksudnya suruh tobat nggak mau, maksudnya suruh ninggalin anaknya itu nggak mau. Malah apa sih, Mbah Jaka udah kedatangan duluan, Mbah Jaka, makanya di apa sih, tadi malah nantang-nantang Mbah Jaka juga. Ini masukin botol Kang. Kenapa Kang datang nggak kesurupan Kang? Saya datang nggak kesurupan. Pasien itu, pasien ibunya minta tolong. Jadi Pasien anaknya. apa sih, tadi kan saya diplomatis dulu ya, dalam arti kasih pilihan dulu, baik-baik dulu, secara beliau juga ya, Mbak ini juga kan makhluk Allah ya, yang perlu kita jalin silaturahmi antara jin dan manusia juga perlu. Keluar air mata ini, Dan kayaknya pedih banget, benar saja, sedih banget. yang paling ini tuh saya khawatirnya Mbah Jaka datang duluan, nah gitu. Ternyata benar ya. Ternyata. Khawatirin ya. Ternyata benar, raganya Kang Andri memang sudah responsif terhadap Mbah Jaka.
kalau misalkan ada apa-apa sedikit aja udah Mbak Jaka udah ngerasa gitu. Kayak beli bener, karena sih beli bener dia tekan dewe. Ini kayak kisah Romeo dan Juliet, Tapi beda alam ya. beda alam. Tapi sedih banget sampai apa sih? Pas Mbah Jaka datang itu sudah seperti ada tekanan khusus yang apa sih buat Mbak tadi itu Ya, mohon ampun dibiarkan untuk berhubungan sama. tapi Mbah Jaka tahu sih kenapa harus dihabisi. Memang sedih nggak? Sedih banget. Beliau juga terpaksa habis itu Kasihan. karena memang Itu apa sih? tidak boleh. Baca kan juga mungkin punya alasan khusus lah ya. Iya, memang tidak boleh berhubungan dengan beda alam dan jin itu. Apalagi sampai punya keturunan seperti yang terjadi kan, yang anak genderuwo itu Iya. akhirnya jadi seperti itu kan. Kasihan juga pihak keluarganya kan. Dan Karena udah ada kejadian, Kalau bukti fisik udah ada. kalau itu sih kan wanita manusia, laki-lakinya genderuwo. genderuwo. Tapi bisa jadi melahirkan di hutan, bentuknya fisik ada, nanti Bisa ditinggalkan, nanti ditemukan orang, diurus orang, biasanya punya kesaktian hitam si anak itu, dan itu berbahaya. Makanya Mbah Jaka terpaksa. Jadi mungkin mohon maaf buat teman-teman yang baru kali ini Mbah Jaka ngabisin sampai binasa. Secara manusiawi yang lagi hamil 4 bulan jelas-jelas salah gitu ya. Tapi karena ini dunia gaib yang nggak kelihatan, jadi pembunuhan ini sebenarnya ini pembunuhan aslinya. Cuma kan pembunuhan kalau emang nanti dibiarkan takutnya kedepannya umat manusia jadi seperti apa gitu. Bahaya. Bahayanya buat manusia juga. Kalau si anak itu sampai lahir, Kalau itu sih punya sebab akibat sendiri. Nah iya. Dan jelas yang pasti yang namanya pembunuhan ya pembunuhan. Benar. Pembunuhan demi kebaikan umat, kenapa tidak kan begitu? Ya namanya pembunuhan. Intinya maksudnya di sini saya bicaranya ini bukan pembunuhan antara manusia dengan manusia, tapi itu dengan antara jin dan jin. Jadi bukan Kang Andri ya, gitu. Seperti ini sih Mbah Jakanya karena tahu dampak, karena Mbah Jaka kan udah hidup ribuan tahun. Jadi tahu kasus seperti ini udah beberapa kali aja. Jadi kalau lihat seperti ini, dia juga bisa mencegahnya. jangan terkecoh lah ya teman-teman dengan kali kisah pedih yang tadi ya, yang dramatis tadi, yang terpancing, yang membenci Mbah Jaka. Karena saya yakin Mbah Jaka punya alasan kuat dan insya Allah benar alasannya. Karena sangat berbahaya sekali kalau sampai keturunannya lahir, sangat berbahaya sekali. Takutkan ya Dajjal. Dan nggak ada undang-undangnya juga, jin membunuh jin. Iya, Ya, ya urusan jin, pengadilan jin itu. dibantu aja. Iya, ngapain kamu pusing-pusing kayak gitu ibaratnya. Ya paling itu ya, insya Allah. Kita nyebutin nama ya tadi ya. Oh iya, Sudah ya, teman-teman nggak tahu yang penting kan udah tahu orang ya. Jokonya Joko Jaka. Joko nggak tahu Joko yang mana. Yang jelas insya Allah buat ya keluarganya kembali normal seperti biasa. Buat Mas Joko ya semoga normal lagi ya, anggaplah tidak terjadi apapun. Mungkin kayak perlu di reset otaknya,
biar lupa urusan Kang Jul, biar nanti komunikasi sama ibunya. Ya paling itu aja sih untuk saat ini ya. Iya. Perlu di ini enggak Kang, terapi misalkan air dari kita atau madu gitu. Iya, Madu iya. sama air nanti kita kirim. Kasih madu sarap. Madu saraf yang Kadang-kadang. saraf-saraf yang sudah terbebel hal-hal yang ini itu terbuka lagi dengan hal-hal yang baru gitu. Dan doa, air doa. Dan itu juga sudah didoakan dan sudah dikasih energi sih. Oke teman-teman, sekian saja ya dari kami untuk hari ini. Semoga kejadian tadi bisa ambil hikmahnya, bisa kalian ambil hikmahnya. Jangan ulangi kejadian seperti ini di kemudian hari, karena kalau misalkan lihat sosok wanita yang dianggap enggak, nah ini bingungnya kayak gini kan, cara mencegahnya gimana? Apa? Ini kan jangan seperti ini ya. Nah ini kan kita misalkan ya orang-orang biasa yang nggak bisa ngeliat bedain itu jin atau manusia, gimana sih lo? Pasti ada bentuk Ini fisik teman-teman yang beda. barangkali Ya, Bentuk fisiknya pasti ada yang ya beda. kan orang nggak teliti sampai sedetail itu, cantik ya udah gitu. Nah, itu manusia Ya yang udah nah itu kan karena ya apa ya, kita nggak mungkin tahu ya kalau kita nggak apa indera keenamnya terbuka. jaga terbuka, kita nggak akan tahu kalau itu jin atau manusia. Tapi yang jelas yang namanya musibah ya ada, pasti akan terjadi. Hari sial juga ada. Nah untuk hal seperti ini jika terjadi ya antisipasinya ya kita selalu berdoa ya kemanapun, contoh mau kencing di tempat yang terbuka ya di hutan misalkan, kita berdoa dulu, kita izin dulu Iya, kan, seperti itu bermisi ya. Nah ini yang saya lihat jadinya ini si Mas Joko ini kayaknya kencing sembarangan di jembatan jadi. itu. Bisa jadi lupa Dan doa dia melihat, gitu ya. iya dia lupa doa, itu akhirnya disukai dan ngikut. Iya. Nah, akhirnya itu sampai rumah dia menyelidiki bagaimana karakter di keluarganya, dan kebetulan keluarga itu polos semua. Keluarganya polos, tidak pernah berpikir ada makhluk ini. Akhirnya dia dengan leluasa berubah wujud. Kebetulan ini lumayan sakti sih sebenarnya kalau udah bisa berubah wujud kayak gitu. Ya intinya sih jangan lupa berdoa dimanapun Iya. berada lah ya. Iya. Tuh Mau teman-teman, makan, mau minum. ya, untuk mencegah hal tersebut terjadi, jangan lupa berdoa dimanapun berada, di segala aktivitas kalian, entah lagi berdua dengan pacar, ya berdoa biar dijauhi dari orang ketiga itu gitu. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mbah Jaka. Dukung terus channel Mbah Jaka biar semangat Mbah Jakanya. Karena kalau misalkan Mbah Jaka itu kalau misalkan udah di support walaupun sedikit aja support dari kalian, keeran. Jadi ya itu bungahi Mbah Jaka. Apalagi yang supportnya cantik kan. Waduh, itu wis betah wis beli ketulungan lah. nyempot. Ya intinya ya terus support Mbah Jaka. Mbah Jaka juga pengen terkenal dan ini hampir terwujud ya. Sudah terwujud sih, tapi untuk banyak ya belum bisa apa sih menyayangi artis-artis kayak gitu. Jadi levelnya masih level biasa. orang baru kayak gitu. Kan kalau artis kan udah tenar banget. Nah ini ternyata Mbah Jaka masih mengawali karir di dunia artis kayak gitu. Jin yang Jin yang pengen pengen terkenal, jadi kita coba wujudi, tapi ternyata memang segini juga ngomong 10.000 uang kan sudah 10.000 orang aja. Duh, aku temen ya aku. Iya.
kayak uang anak kabeh ya, kayak ternyata anak ada semua. Ya memang itu orang semua kan, nggak mungkin setan jin kalau YouTube terus subscribe nggak mungkin. Kalau kayak gitu bisa, saya yakin Mbah Caka bisa. Saya sejuta uang nggak bisa. Sayangnya di dunia setan itu nggak ada YouTube. Oke. Sekian saja ya, nanti ngomongnya panjang lebar. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Mbah Caka. Terima kasih sudah menonton kami dari awal sampai hingga sekarang ya, hingga akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.